podcast Asumsi Bersuara bersama saya Ibu Purba dan ini rekan kerja saya. Saya Jukis Tumora. Saya Nasra Ultura. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mungkin penggunaan ejaan ya atau menggunakan bahasa dalam sehari-hari. Nah, kita tahu bahwa banyak ya mahasiswa yang menggunakan bahasa non formal maupun formal sehingga kurang jelas gitu untuk digunakan ataupun banyak kaidah yang mungkin ambigu untuk untuk digunakan dalam bahasa sehari-hari seperti kayak di kelas ya ataupun mahasiswa. Banyak kalangan yang mungkin menggunakan bahasa formal itu ya gak jelas juga karena apa? Karena terbawa dari sejak dia lahir, dari pembawaan dia belajar dari sekolah. Jadi di sini saya bersama Nakla dan Evi, kami akan membahas mengenai apa sih itu bahasa formal dan non formal. Jadi di sini saya artikan dulu apa sih itu bahasa formal dan non formal. Jadi formal itu ya kata yang baku yang sering kita dengar, semisal kita mendengarkan orang yang berpidato ataupun itu membicarakan hal yang resmi. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa banyak juga ya mahasiswa itu menggunakan bahasa yang formal tapi tertentu juga, tapi kebanyakan menggunakan bahasa yang formal kayak semisal kan dalam kehidupan sehari-hari itu lu mau kemana, yang seharusnya itu kamu mau kemana. Dan di sini juga saya akan mungkin minta pendapat dari teman kami yang berdua ini, yang satu ini mengenai asumsi mereka bagaimana sih penggunaan ejaan ataupun menggunakan bahasa yang formal gitu dalam analisis kaidah bahasa yang salah dan benar. Menurut Nakla sendiri bagaimana? Menurut saya ini sebagai anak mahasiswa ya, banyak sekali di kalangan saya itu jarang memakai kalimat formal. Contohnya seperti mau kemana itu jarang kali, kayak misalnya mereka tuh sering kali memakai mau kemana itu kemana kau gitu kan. Sebenarnya itu sama aja baku juga, cuman kurang formal ya, kurang pas dalam bahasa Indonesia gitu. Kurang bagus demikian. Kalau menurut Evi sendiri apa? Gak harus mahasiswa atau teman-teman Evi gitu yang ada di kos gitu mungkin atau masing-masing. Kalau menurut saya itu kesalahan juga ada di penggunaan kata baku dan tidak baku yang sering campur aduk kita ucapkan bahkan di sosial media atau kehidupan sehari-hari. Contohnya gue lagi ngecas HP, bentar lagi full baterainya. Nah itu kesalahannya. Kalimatnya bisa lebih baku. Misalnya saya sedang mengisi daya ponsel, sebentar lagi baterainya penuh. Nah itu benar banget, kadang kita merasa lebih nyaman dengan bahasa non baku. Tapi penting juga untuk kapan menggunakan bahasa baku, kapan harus menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi menurut Evi gitu, bagaimana sih mungkin ya pendapat Evi ataupun pengamatan Evi gitu di dalam ini kan mahasiswa nih, berarti Evi udah tahu lah kayak mana teman Evi gitu ngomong di kelas gitu. Menurut Evi gimana sih persen gitu penggunaan bahasa formal orang itu dalam presentasi atau menulis makalah atau apa sih segala macam gitu dalam presentasi? Menurut saya kalau di kelas saya kalau presentasi masih banyak menggunakan banyak menggunakan bahasa formal. Tapi kalau dalam bicara sehari-hari dalam kelas tidak, lebih banyak menggunakan bahasa yang tidak non formal. Contohnya kayak misalnya moderator lah pada presentasi gitu. Ya, presentasi pada saat melakukan pembukaan atau kayak misalnya misalnya kayak di sini kami akan melakukan presentasi pada hari ini dan segala macamnya. Sebenarnya itu penggunaan bahasanya pas, karena kan kita menggunakan kalimat sehari-hari, nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi tidak masalah dalam hal bahasa keseharian. Tetapi kalau dalam bahasa formal dan menentukan formal dan non formal dan atau kata bahasa baku itu memang juga kurang pas ya gitu.
Jadi menurut Nakla nih, Nakla sendiri ya, menurut Nakla apakah gitu demikian kalau misal ya, kalau kita udah terbawa gitu menggunakan bahasa non formal dalam kehidupan rumah gitu ataupun hubungan kita masing-masing, apakah akan mempengaruhi gitu peluang kita di lingkungan sekitar kita, apalagi terutama di dunia kerja gitu. Apalagi kan kalau misal kita kerja di perusahaan, mungkin ya menggunakan bahasa formal juga gitu. Dan bagaimana pendapat Nakla? Pendapatku sebenarnya kita bisa memplanning diri gitu kan. Kayak misalnya membedakan untuk keseharian sama untuk kepentingan gitu kan. Kalau misalnya kayak bekerja mewawancarain gitu ya kan. Itu kan kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi untuk membawa bahasa keseharian itu jangan dulu, karena kita pokoknya harus di briefing dulu lah kalau mau melakukan wawancara ataupun pembicaraan yang serius pada sesama gitu dalam pekerjaan itu. Jadi untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar itu ya harus jangan dibawa bahasa keseharian itu. Jadi kalau menurut Evi sendiri nih, kan mungkin kan banyak gitu ya, kalau anak kecil mungkin sampai SD gitu lah, apalagi di generasi sekarang ya, apa namanya generasi apa sekarang? Generasi Gen Z. Nah Gen Z banyak ngomong itu kayak apa ya, menentang gitu ya, menentang, terus ngomong juga kasar, nggak cakap kotor lah gitu. Menurut Evi itu karena apa sih? Itu menurut saya itu karena faktor lingkungan. Mungkin di sekitar lingkungannya menggunakan bahasa yang tidak apa ya, banyak yang menggunakan bahasa itu. Jadi lingkungan saya masih menggunakan bahasa mantan. Jadi kalau menurut Nakla sendiri bagaimana? Apa sih faktor yang paling mendalam gitu membentuk karakter seseorang? Terutama kan kita tahu apalagi anak SD sekarang ya, banyak yang menggunakan kata-kata kotor lah, ya, yang mana kan itu menjadikan kita yang lebih dewasa itu kayak geram gitu kan dengan penggunaan bahasa yang mereka ucapkan gitu. Apakah mungkin ada evaluasi gitu menurut Nakla gitu untuk orang tua ataupun saran untuk mereka ataupun mungkin guru ya, masalah pertama kan dalam istilah budaya itu kan pastinya ada guru bahasa Indonesia. Mungkin bagaimana sih menurut Nakla? Sebenarnya aku nggak mau banyak pendapat karena kan aku juga belum karena faktor lingkungan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak suka bahasa kotor atau segala macamnya yang harus diajari dulu, karena kan perilaku anak kan kalau misalnya baik dan enggaknya itu kan dari orang tua juga dari rumah gitu. Tapi kalau misalnya dari luar kan beda lagi gitu. Jadi kalau misalnya aku sih kalau misalnya menjadi orang tua gitu lah, jadi ibu gitu, untuk mengajarkan anak itu kalau misalnya dia mengeluarkan kata kotor gitu, tidak baik gitu untuk dikeluarkan, itu sebaiknya kita harus menasehati dia gitu, dengan baik gitu. Jangan dengan hal-hal yang membuat dia itu dia tersinggung ataupun dia ngerasa bersalah hanya cuman mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak seharusnya dia keluarkan. Jadi kita sebagai orang tua pun ataupun guru di sekolah, percuma kan kalau misalnya di sekolah udah ada belajar bahasa Indonesia, cuman anak-anak sekarang ini kan tetapnya gitulah bahasanya gitu. Tapi ya gimana, kita kan nggak bisa mengangkang gitu, nggak bisa melarang. Gimana faktor lingkungan gitu kan, lingkungan sekitar tuh kan juga banyak, jadi kita nggak bisa. Jadi itu memang bukan faktor utama, tapi faktor mungkin yang kedua, mungkin ya bisa dibilang yang kedua gitu juga ya. sih maksudnya, Karena kan lingkungan itu membawa citra diri kita masing-masing kan.
membentuk diri gitu kan. kebawa sih Iya. Oke, baik teman-teman, mungkin di sini kita juga akan membahas ya mengenai analisis penggunaan media sosial. Mungkin pengajian sendiri ya, mungkin karena di mana ekonomi sendiri kan banyak gitu ya, ada orang yang nggak terlalu mendalam sekali gitu dalam menggunakan bahasa sehari-hari ya, semisal itu apa ya, karena itu masyarakat itu yang dimana kan itu harusnya ada izin gitu kan, itu seharusnya bisa. Contohnya itu ya bisa juga kayak gimana yang harusnya kan itu dia harus bisa. Mungkin kalau untuk pengajian sendiri ya dalam analisis berbahasa Indonesia ini mungkin kurang di apa ya namanya ya, kurang diperhatikan mungkin ya, karena ada terbiasa gitu kan, apalagi masyarakat Indonesia juga kan nggak terlalu peduli sama izin itu dalam penggunaan gitu kata-kata dalam sehari-hari, dalam sesama gitu dalam lingkungan. Tapi mungkin kalau untuk ya kita mahasiswa nih ya, kalau untuk izin mungkin wajib lah, karena kita ya dan kami lagi tuh makalah mungkin harus membuat harus menyusun kata-katanya itu ya sesuai ijazah bahasa Indonesia yang benar, karena kalau tidak sesuai dengan ijazah mungkin untuk ijazah sendiri bisa disimpulkan ya banyak orang mungkin nggak terlalu mempedulikan ya kalau untuk ijazah. Untuk analisis kesalahan berbahasa ya itu pada penggunaan kata depan yang salah ini sering banget terjadi. Contohnya seringkali orang salah menggunakan kata daripada dan dari spasi pada. Oh, jadi dia harusnya pisah gitu Ya, jadi bukan daripada bukan gitu daripada tapi harus dari spasi baru pada. langsung tanpa spasi gitu Ya, daripada digunakan untuk membandingkan sementara daripada bermain game itu bandingannya, dan dia lebih suka membaca daripada menonton televisi, itu perbandingannya. Itu merupakan suatu contoh yang lebih baik. Kita sering banget keliru, kita harus lebih teliti lagi dalam memilih kata depan. Memilih kata depan yang tepat itu penting untuk membuat kalimat kita lebih jelas dan mudah dipahami. Jadi saya ingin bertanya nih kepada teman kami Nakla. Jadi kalau semisal dari mana itu tanpa spasi atau pakai spasi? dari mana Dari mana? Dari mana? pakai spasi Pakai spasi. dari mana ya kan Oh. dari Berarti dari spasi kalau dengar itu. digabung jadi kayak artinya Berarti jadi beda beda, gitu gitu. maknanya. dari Mungkin masih banyak lagi ya kalau untuk analisis. penggunaan Kan nggak mungkin kan dari mana ke penggunaan sana. kata depan ini mungkin ya yang banyak lagi. Mungkin untuk analisis kata depan itu saja teman-teman. Dadah.